Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semuanya yang sudah Salam. meluangkan waktu untuk membuat video itu, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nafi selaku dosen kami. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelasan SMA Shielded Metal Arc Welding. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dan saya sendiri Muhammad Taufik NBI 018, dan juga ada teman saya Fani Firmansyah 019, kemudian ada Muhammad Nurul Burhan NBI 024, dan juga di sini juga ada Muhammad Ilham Ramadan NBI 025, dan juga ada Samsul Arifin NBI 027. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama dan jarak di teman-teman di silent terlebih dahulu. Oke. Di sini ada definisi SMA Shielded Metal Arc Welding adalah suatu proses penyambungan dua atau lebih keping logam dengan memanfaatkan panas yang terjadi dari loncatan elektroda pada dua buah kutub yang berbeda, sehingga panas tersebut dapat menjaga keping logam tersebut. Kemudian dapat menggunakan bahan tambah yang disebut elektroda terbungkus, maka dua logam yang cair menjadi logam yang padu dan membentuk suatu sambungan yang tetap. Nah, kemudian pada proses las SMAW terdapat 3 tipe atau jenis mesin las, yaitu yang pertama mesin las AC, DC, dan AC DC. Semua jenis mesin las tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jika teman-teman memerlukan dua jenis mesin las, Anda dapat membeli jenis mesin las yang AC atau DC. Oke, kita langsung next ke slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai mesin las arus bolak-balik AC. Mesin las AC adalah mesin las listrik menggunakan transformator atau trafo sebagai sumber nyala pada sistem listriknya. Trafo akan berfungsi mengubah tegangan arus listrik yang biasanya masuk lebih tinggi dari kebutuhan menjadi tegangan yang sesuai. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir nanti untuk tegangannya akan tidak sesuai atau overpower seperti itu. Jadi nanti dari mesin tersebut nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk memaksimalkan kinerjanya, biasanya jenis trafo las ini menggunakan daya yang cukup besar karena disebabkan oleh tingginya kebutuhan listrik yang digunakan untuk mencairkan logam dan elektroda di dalam proses pengelasan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan daya listrik yang cukup mumpuni. Jadi teman-teman nanti jika memiliki mesin las pada rumahnya, jadi bisa ditingkatkan lagi untuk tegangan listrik yang ada di rumah. Jadi akan menjadi lebih mahal seperti itu, karena ini biasanya dilakukan di workshop atau di industri besar. Gitu. Oke, kita naik ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada mesin las arus searah atau DC. Pada mesin las listrik tipe DC ini harus digunakan adalah arus searah. Arus searah ini dihasilkan dari dinamo motor listrik searah. Dinamo ini dapat digerakkan oleh motor listrik. Mesin ini memerlukan suatu alat yang dapat merubah arus menjadi arus searah untuk menggerakkan motornya. Arus bolak-balik ini memang menjadi arus searah dengan adanya rectifier atau dioda. Jadi berbeda dengan yang slide sebelumnya AC, yang dimana itu tadi menggunakan trafo untuk mengkonvert seperti itu ya. Jadi kalau DC itu agar searah, jadi membutuhkan alat yang namanya rectifier atau dioda. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan dan akan
dijelaskan oleh teman saya Dani Dimurja. Mesin las dapat digunakan pengarah pengerasan arus bola balik. Mesin las ini mempunyai trafo, satu set, dan sebuah rata di dalam satu unit mesin. Prestasi bisa diambil. Sepertinya teman saya lagi ada gangguan jaringan. Untuk Fani bisa membacakan dari 477. Oke, untuk selanjutnya, beberapa parameter las agar hasil maksimal. Yang pertama, arus pengelasan. Ampere las sangat berpengaruh terhadap hasil las, mulai dari penetrasi, lebar las, dan tebal dari hasil pengelasan. Jika arus terlalu kecil, maka penetrasi dangkal. Namun, jika terlalu besar, maka material dapat jebol dan juga dapat menyebabkan daerah has menjadi lebih besar. Yang kedua, voltase pengelasan. Voltase ini hampir sama pengaruhnya dengan arus las, yaitu berpengaruh terhadap lebar lasan dan kecepatan mencairkan elektroda. Yang ketiga, kecepatan pengelasan. Kecepatan las yang benar diperlukan untuk hasil yang sesuai dengan syarat jika terlalu untuk SMAW, polaritas DCIM hasil penetrasinya lebih dangkal dibanding dengan DCEP. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pengelasan GTAW. Next. Untuk kecepatan pengelasan bisa diterangkan kembali, diputus-putus. Bahwa kecepatan pengelasan zaman ulang mau betul-betul. Oke teman-teman, kecepatan pengelasan sendiri ialah kecepatan las yang benar yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan syarat keberterimaan. Jika terlalu cepat maka pengelasan cenderung lebih kecil, sedangkan jika terlalu lambat maka akan tidak terlalu tebal. Jadi harus seimbang antara kecepatan pengelasan dan juga proses pencairan dari las tersebut. Seperti itu. Oke, next. Dan Ya, itu pengelasan yang baik dijelaskan lagi. gimana ini lagi? Mana proses pengelasan yang baik? Untuk prosedur pengelasan yang baik, yang pertama pemilihan jenis elektroda. Pada elektroda yang tepat, mulai dari kuat tarik, jenis material, dan jenis coatingnya agar sesuai dengan material yang akan dilas. Yang kedua, pemeliharaan diameter elektroda. Pemeliharaan diameter dipertimbangkan berdasarkan tipe elektroda, posisi pengelasan join, desain, ketebalan material, dan skill produksi ada 4 mm. Kadang memakai 4 jika materialnya tebal. Yang ketiga, arc length yang tepat. Pada pengelasan SMAW, jika arc length atau jarak elektroda ke material terlalu tinggi, bisa menyebabkan lag global, sehingga akan terjadi banyak spet dan porosity. Jika arc length terlalu pendek, maka akan terjadi panas yang berlebihan, sehingga menghasilkan deep penetration dan bisa menyebabkan undercutting. Next.
Yang keempat, travel speed yang tepat. Jika travel speed terlalu tinggi, maka logam cair akan cepat membeku dan akan bulk akan rendah. Kotoran dan gas akan terjebak dan bisa menimbulkan cacat las. Jika terlalu lambat, bulk terlalu tinggi, dan lebar hasil pengelasan akan berkerut. Yang kelima, sudut pengelasan yang tepat. Pada pengelasan SMAW, sudut elektroda sangat penting, terutama pada saat pengelasan biled dan groove. Sambungan yang dalam. Apabila sudut pengelasannya dapat mengakibatkan undercut dan lain-lain. Yang keenam, ayunan elektroda yang benar. Karena setiap elektroda memiliki karakteristik ayunan yang berbeda-beda, welder memanipulasi pengelasan berdasarkan tipe elektroda, desain, sambungan posisi pengelasan, dan pengalaman welder sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sambungan las secara umum, karena ini dijelaskan oleh saudara Sampung Arifin karena dia masih di kapal jadi tidak bisa hadir pada Zoom malam hari. Oke, langsung saja saya menunjukkan macam-macam sambungan las secara umum. Nah, ya teman-teman, di sini ada butt joint. Sambungan butt joint adalah sambungan tumpul dalam aplikasinya. Jenis sambungan ini terdapat berbagai macam jenis tampuk atau groove, yaitu V groove, single bevel, G groove, U groove, dan square groove. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ada square groove, bevel groove, ada double bevel seperti ini, dan ada V groove dan double V groove, dan banyak macamnya, dan sampai ke W groove. Oke, selanjutnya sambungan T. T-joint adalah jenis sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Tipe sambungan ini banyak diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi atap, konveyor, dan jenis konstruksi lainnya. Mungkin teman-teman bisa melihat pada konstruksi kapal itu kan banyak sekali sambungan T, dan itu sering digunakan dalam industri besar maupun industri kecil. Oke, langsung saja next. Oke, di sini ada parallel joint. Parallel joint merupakan jenis sambungan pengelasan yang pada edisi sebelumnya disebut sebagai edge joint. Namun pada edisi terbaru berubah menjadi paralel. Untuk bagian jelas adalah bagian permukaan dari ketebalan material. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya yang sudah ada di slide. Oke, langsung saya lanjut ke corner joint. Nah, corner joint mempunyai desain yang hampir sama dengan T-joint, namun yang membedakan adalah letak dari materialnya. Pada sambungan ini, material yang disambung adalah bagian ujung dengan ujung, atau ada dua jenis corner joint, yaitu close dan open. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada beberapa macam cacat pengelasan. Nah, di sini ada cacat atlas undercut. Nah, teman-teman bisa dilihat di situ undercut, dan di situ juga sambungan T ya, di situ undercut, dan juga yang berbentuk V tadi, dan ada slack inclusion. Nah, seperti ini, jadi kayak berlubang. Nah, itu disebabkan biasanya terlalu cepat atau kurang merata pada waktu proses pengelasan. Seperti itu. Porosity atau porositas. Ya, di situ ada juga sama berlubang-lubang, tetapi ada suatu gas atau
udara yang terjebak di dalam waktu proses pengelasan. Nah, ini biasanya juga terjadi di waktu yang dimana tidak dibersihkan. Tidak dibersihkan atau tidak dipastikan dalam keadaan bersih atau masih ada beberapa gram, atau bisa saja proses pengelasannya itu terlalu cepat. Di sini juga ada tungsten inclusion, sama juga seperti slide inclusion, tidak beda jauh, jadi teman-teman bisa lihat yang seperti ada di slide. Oke, next. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Tadi mohon maaf untuk teman saya tidak bisa hadir karena berhalangan, dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Nabi. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi